semua. Oke, sebelum memulai pelajaran kali ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mana ketuanya? Saya. Oke, silahkan dipimpin doa. Untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua. Gilang kemarin sakit sudah masuk? Sudah, Bu, alhamdulillah. Oke, sudah sehat ya? Ya. Yang lainnya juga jaga kesehatannya karena udaranya sedang tidak baik ya. Oke, ini kayaknya kalian kurang bersemangat ya. Ibu punya tepuk semangat nih buat kalian biar tambah semangat untuk memulai pembelajaran kali ini. Udah ada yang tahu tepuk semangat? Oke, Ibu kasih contoh, nanti diperhatikan, lalu kita lakukan bersama-sama, oke? Oke, sekarang tepuk semangat. 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 Bisa semua? Bisa. Oke, kita coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Ibu mau ada satu anak nih yang maju buat mimpin. Silakan Maida, ayo sini. Sini, ayo nggak apa-apa. Ayo, nggak usah malu-malu. Ya, teman-teman, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih Mbak Aida. Silahkan duduk kembali. Oke, sudah semangat semua ini kayaknya ya? Sudah. Oke, Ibu mau tanya dulu nih. Kemarin materinya apa? Masih ingat apa enggak nih? Minggu lalu? Ingat, Bu. Apa? Boleh angkat tangan? Saya. Iya, Maida? Operasi hitung bilangan desimal, Bu. Oke, ada lagi? Saya. Oke, Gilang. Persentase, Bu. Oke, betul sekali. Nah, biar kalian makin ingat lagi nih, Ibu mau kasih soal sedikit yang mudah banget buat kalian pastinya. Oke, ada yang mau maju ke depan untuk mengerjakan soal? Ayo, siapa mau maju? Ya, silakan, ayo. Boleh maju. Sudah? Yakin dengan jawabannya? Yakin. Oke. Ayo anak-anak, dilihat papanya. Apakah teman kalian sudah mengerjakan dengan benar? Sudah, Bu. Sudah? Sudah? Sudah belum? Sudah. Oke, berarti kalian semua sudah paham ya materi kemarin. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bruto, neto, dan tara. Nah, tanpa kita sadari, bruto, neto, dan tara itu ada loh di dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, pada waktu pengiriman suatu barang. Nah, kalau kita mau ngirim suatu barang, itu pasti kita akan mengemasnya. Nah, kalau mau mengemas, itu butuh apa aja? Butuh kemasan, betul. Butuh apa lagi? Wadahnya. Lalu butuh apa yang paling penting? Yang dilindungi itu? Produknya. Bubble wrap, boleh. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya itu untuk menghitung berat barangnya. Baik itu kemasannya saja, ataupun barangnya saja. Lalu apa lagi? Memutuskan pengeluaran biaya yang efektif. Lalu ada lagi nggak manfaatnya? Boleh angkat tangan? Ayo, ya boleh Maida. Untuk menghitung itu berat maksimal ketika pengirimannya, Bu, agar kayak nantinya bisa menghemat ongkir gitu. Oke, betul. Biar barangnya itu tidak over gitu ya. Beratnya itu tidak over. Gitu, oke. Nah, Ibu harap setelah pembelajaran ini selesai, kalian bisa menjelaskan pengertian bruto, neto, dan tara.
lalu juga mengetahui manfaat dalam kehidupan sehari-hari, lalu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bruto, neto, dan tara. Oke, Ibu punya satu video untuk kalian, video tentang makanan khas daerah. Nanti kalian perhatikan videonya. Video ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini ya. Ada yang dari Lamongan di sini atau pernah ke Lamongan? Saya Bu pernah Bu. Pernah? Siapa yang di Lamongan? Rumahnya mbak saya di Lamongan. Oh, di rumahnya Mbak. Oke. Ada yang pernah makan wingko babat? Belum? Pernah Bu saya Bu. Oh iya. Bu. Oke. Perhatikan ya anak-anak. Ya Bu. Selain itu, kota ini juga pernah menjadi saksi bisu kekejaman agresi militer Belanda 1 dan 2. Kenapa memang dijuluki kota Wiko? Di sini ada yang belum tahu kue berbet atau Wiko berbet. Wiko berbet adalah salah satu kue khas yang sering disajikan oleh-oleh dari Semarang. Kue ini terbuat dari tepung ketan, parutan kelapa, dan gula yang dibentuk bulat pipih dan dipanggang di atas arang. Wiko berbet ini memiliki rasa legit, manis, gurih, dengan tekstur kenyal dan lembut. Banyak yang beranggapan bahwa Wiko berbet berasal dari kota Semarang. Nah, menurut beberapa sumber, kue berbet ini pertama kali dibuat oleh Louis Swesia dan istrinya Juikit Niao pada tahun 1898 di Berbet, sebuah kecamatan di Lamongan, Jawa Timur. Mereka adalah perantauan dari Tiongkok yang menetap di Berbet ini. Oleh karena itu, usaha tersebut diteruskan oleh anak-anaknya, yaitu Loelan Ing dan Loelan Ho. Loelan Ing meneruskan produksi Wiko berbet di Berbet Lamongan, sedangkan Loelan Ho bersama suaminya The Encong dan 2 anaknya mengungsi ke Semarang pada tahun 1944 karena bubaran akibat kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Sekarang sudah tahu kan, Wiko berbet berasal dari kota Berbet, bukan dari kota Semarang. Nah, sekarang kita akan berkeliling di kota Berbet ini. Ayo, ikuti kami terus. Oke, sekarang Ibu mau tanya, dari video yang Ibu paparkan, informasi apa yang bisa kalian ambil? Boleh angkat tangan? Iya, silahkan. Wingko itu berasal dari Babat Kabupaten Lamongan. Oke, ada lagi? Iya, Dewi? Wingko itu terbuat dari tepung ketan, gula, dan juga kelapa. Oke, betul sekali ya. Nah, jadi wingko ini berasal dari Babat Lamongan. Terbuat dari tepung ketan, kelapa, sama satu lagi apa? Gula. Ya. Nah, sekarang ini kita fokus ke gambar yang ini. Oke, di sini ada yang pernah jalan-jalan ke Lamongan atau bertamasya kemanapun? Ada? Bu saya. Kemana? Yang tadi itu Bu. Oh iya. Mbak, Bu. Ya, nah kadang kalau kita mau beli oleh-oleh di pusat perbelanjaan atau pusat oleh-oleh, itu kan makanannya itu dibungkus di kemasan yang rapi gitu kan. Misalnya pada gambar ini. Nah, kalau dari gambar ini kalian bisa ambil informasi apa nih? Boleh angkat tangan?
Iya, Maida? Isinya 10 Bu. Betul, isinya 10 biji. Ada lagi? Itu Bu, berat bersihnya 350 gram. Oke, berat bersih 350 gram. Nah, kira-kira nih, 350 gram itu termasuk semuanya atau cuma isinya aja, wingkonya aja? Nah, untuk mengetahuinya, Ibu punya sedikit permasalahan buat kalian. Nah, masalahnya yaitu Bu Maudi memproduksi oleh-oleh wingko babat khas Lamongan. Ia mendapat pesanan yang akan dikirim ke luar kota sebanyak 65 buah wingko babat dengan berat per buahnya sebesar 45 gram. Untuk membuat 20 wingko babat diperlukan 125 gram tepung ketan, 1 buah kelapa, dan 100 gram gula pasir. Agar ongkos kirim sesuai dengan yang diinginkan pembeli, maksimal berat pesanan keseluruhan harus 3 kilo. Tentukan. Yang pertama, banyaknya tepung ketan yang harus dibeli untuk membuat pesanan. Yang kedua, banyaknya kelapa yang harus dibeli untuk membuat pesanan. Yang ketiga, banyaknya gula pasir yang harus dibeli untuk membuat pesanan. Dan yang terakhir, berat maksimal kemasan pesanan ketika dikirim. Nah, kalian akan mengerjakan permasalahan ini secara berkelompok dan Ibu sudah membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama ada Astrid, Anggi, Zulfa, dan Aisyah. Lalu kelompok kedua Dina, Safira, Aulia. Dan kelompok ketiga adalah Dewi, Gilang, dan Maida. Oke, silahkan berkumpul sama kelompok masing-masing. Tapi diharapkan jangan terlalu lama, oke? Ayo silahkan. Oke. Sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Sudah Bu. Oke, Ibu akan membagikan permasalahannya di LKPD dan juga Ibu mau membagikan kertas manilanya ya. Oke, mana kelompok 1? Ini kelompok 1. Oke, apakah masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD dan kertas manilanya? Sudah Bu. Sudah, oke. Sekarang, coba dilihat untuk di LKPD-nya. Jangan lupa tuliskan nama anggota kelompok masing-masing. Jika sudah, sekarang dilihat untuk petunjuknya. Dibaca. Apa ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Ada Bu. Ya, silakan. Kan kita ngerjain di kertas manila. Ya. Jadi boleh tak hias-hias kan? Oke, boleh ya untuk pengerjaan dilakukan di kertas manila dan bisa dihias, tapi tetap memperjelas dari jawaban yang ditulis. Paham? Paham. Oke, silakan berdiskusi kelompoknya masing-masing ya. Oh iya, kalau ada yang ditanyakan dari kalimat setiap di permasalahannya bisa langsung bertanya ya. Bu, saya mau nanya. Ya, Gilang. Kan ini kan soalnya kan yang ditanyakan banyaknya tepung ketan yang harus dibeli untuk membuat pesanan. Itu satuannya itu kilogram atau kemasan kayak yang biasa kita beli di toko-toko? Ya, oke, bentar ya.
Jadi, anak-anak, Gilang bertanya, untuk yang poin pertama itu, banyaknya tepung ketan yang harus dibeli untuk membuat pesanan. Nah, di situ satuannya apa, Bu? Nah, anak-anak, karena di sini kita disuruh untuk berapa yang harus dibeli, ini kalian bisa sesuaikan sama informasi yang kalian temukan biasanya. Mungkin bisa seperti kalian temukan di pasar maupun supermarket yang kalian biasa kunjungi. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, anak-anak, apakah sudah? Belum, Bu. Belum. Oke, ditunggu 1 menit lagi ya. Tunas kelapa. Aku ngerti gak tunas kelapa? Oke, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang silakan, sudah semua belum? Ini gimana? Sudah semua? Oke, selanjutnya ada yang maju untuk menempelkan hasil diskusinya. Kertasnya dibawa dan ditempel di depan. Apa ya? Tapi angke. Ketok. Cek cilik ya tulisannya gini. Oke, untuk ketiganya udah ditempel. Sekarang Ibu minta satu kelompok diantaranya ini bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang berani maju? Angkat tangan. Ibu ulangi lagi, ada yang berani maju atau ditunjuk? Bapak saya, Bu. Iya, silakan kelompok Dewi dan teman-temannya.
silakan dimulai. Ini jelas ya? Iya, dibuka dulu terus dijelasin yang udah ditanyakan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai permasalahan tadi. Ya, anggotanya saya Maida. Saya Dilan. Saya dari Bujani. Oke, kan permasalahannya kan Bu Maudi memproduksi oleh-oleh Wingko khas Lamongan yang mendapatkan pesanan 65 buah Wingko dengan berat per buahnya itu 45 gram. Bu Maudi membutuhkan 125 gram tepung ketan, 1 buah kelapa, dan 100 gram gula pasir untuk membuat 20 Wingko bakar. Nah, pertanyaan yang pertama yang A, banyaknya tepung ketan yang harus dibeli untuk membuat pesanan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami itu menggunakan perbandingan senilai. Jadi kan untuk 20 Wingko itu diperlukan 125 gram tepung ketan. Jadi kalau untuk 65 Wingko ini kita ibaratkan X, kita misalkan X. Jadi X per 125 sama dengan 65 per 20. X sama dengan 65 kali 125 per 20. Nanti dihasilkan X sama dengan 406,25 gram. Jadi tepung ketan yang dibutuhkan adalah 406,25 gram. Sehingga Bu Maudi harus membeli 1 bungkus tepung ketan dengan berat per bungkusnya itu 500 gram. Itu untuk jawabannya A. Iya, nomor 2 yang kedua itu kan ditanya banyaknya kelapa yang harus dibeli. Kemudian ya kami mendiskusikan, jadi kan untuk 20 Wingko itu membutuhkan 1 kelapa. Kemudian ditanyakan untuk 65 Wingko itu butuh berapa. Ini sama caranya. Jadi nanti dapat yang dibutuhkan untuk membuat 65 Wingko itu 3,25 kelapa atau 3/4 kelapa. Jadi Bu Maudi itu harus beli 3 utuh sama 1/4 kelapa. Kemudian nomor 3 yaitu mengenai banyaknya gula pasir yang harus dibeli. Pakai perbandingan senilai juga sama kayak A sama B. Itu terus nanti dapat gula pasirnya itu 325 gram. Nah itu yang dibutuhkan, sehingga Bu Maudi itu harus membeli tidaknya 1 bungkus gula itu dengan berat setengah kilo atau 500 gram. Lalu untuk yang D, yakni berat maksimal kemasan pesanan ketika dikirim. Jadi berat Wingko seluruhnya 65 buah dikali per bijinya itu 45 gram. Hasilnya 2.925 gram. Berat maksimal pesanan yakni 3 kilo atau 3.000 gram. Berat maksimal kemasan pesanan berarti 3.000 gram dikurangi 2.925 gram. Hasilnya adalah 75 gram. Jadi berat maksimal kemasan pesanan ketika dikirim adalah 75 gram. Oke, sudah. Untuk presentasi sudah dilakukan sama kelompok 3. Sekarang mungkin dari kelompok 1, 2, mungkin ada yang ditanggapi dari jawaban kelompok 3 ini? Saya Bu, Iya, Zulfa silakan. itu di kelompok saya yang kelapa itu kita belinya 4 buah. Karena di supermarket biasanya kita itu kan nggak bisa beli dalam bentuk setengah atau 1/4, jadi kita bisa belinya itu utuhan. Jadi kita belinya 4 buah kelapa. Oke, jadi menurut kelompok Zulfa memilih atau memberikan solusi untuk membeli 4 buah kelapa sebab dia asumsinya beranggapan sama informasi yang ditemukan itu belinya di supermarket dan supermarket itu tidak menjual untuk sebagian ataupun 1/4 bagian. Seperti itu ya Zulfa? Iya Bu. Ya. Mungkin kelompok lain? Saya Bu. Ya, silakan Menurut Safira. kelompok saya buah kelapa yang harus dibeli itu 3,5 buah Bu.
Karena setahu saya di pasar rumah saya itu boleh membeli 1/4 atau setengah bagian kelapa saja. Akan tetapi kalau membeli 3/4 buah kelapa itu takutnya mungkin kemungkinan motongnya tidak lurus. Jadi buah kelapa yang dibutuhkan itu bisa jadi kurang. Jadi sebaiknya Bu Maudi membeli kelapa sebanyak 3,5 buah. Oke, jadi menurut kelompoknya Safira memberikan solusi Bu Maudi untuk membeli 3,5 kelapa ya, untuk mengantisipasi kurang dari produksi Bu Maudi tersebut. Seperti itu. Paham untuk jawaban kedua kelompok ini? Nah, sekarang mungkin kelompok 3 ada yang menanggapi teman-temannya? Kalau menurut kelompok kami sih bisa membeli 3/1/4 butir kelapa. Soalnya kan nanti Bu Maudi kan kalau mau buat lagi tuh biar kelapanya fresh aja gitu Bu. Oke. Jadi dipasin Ya, aja. Oke. soalnya bisa beli segitu. Oke, Iya, jadi di pasar. ya, menurut kelompok 3 tetap memilih untuk 3/4 kelapa sebab dari perhitungannya sudah pas dan dia asumsinya dan informasi yang didapat itu belinya di pasar bisa untuk 1/4 bagian. Seperti itu ya. Ya. Oke. Mungkin itu. Sekarang kita coba lihat. Nah, di sini teman-teman semua anak-anak sudah benar ya, jawaban kalian sudah benar. Nah, di setiap jawaban kalian itu sudah benar sesuai apa yang kalian temukan. Nah, dari kasus atau permasalahan Bu Maudi ini, nah didapatkan yang pertama banyaknya tepung ketan yang harus dibeli. Nah, tepung ketan yang harus dibeli ini yang dibutuhkan Bu Maudi ini sebanyak 406,25 gram. Semua jawaban sama? Sama, maka ini benar. Nah, untuk asumsi masing-masing kelompok sudah benar di sini. Ya. Selanjutnya, yang kedua, banyaknya kelapa yang harus dibeli. Yang harus dibeli dan yang dibutuhkan itu sejumlah 3,25 kelapa atau 3/4 kelapa. Nah, itu yang dibutuhkan untuk Bu Maudi. Di sini semua jawabannya seperti ini? Iya, Bu. Oke, benar. Selanjutnya yang ketiga itu banyaknya gula pasir yang dibutuhkan sejumlah 325 gram. Semua jawaban sama? Ya, sama. Nah, yang terakhir ini mengenai berat kemasan yang harus dibutuhkan Bu Maudi dalam pengiriman. Di sini pengiriman maksimal 3 kilo atau 3.000 gram. Nah, maka Bu Maudi harus memiliki kemasan seberat 75 gram untuk mengirimkan maksimal di 3 kilo sebab wingkonya atau berat dari isinya saja sejumlah 2.925 gram. Di sini semua jawaban sudah sama? Sama, Bu. Oke. Dan seperti itu anak-anak, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Bu. Oke, silakan kelompok 3 ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Ya. Boleh kasih apresiasi untuk kelompok 3? Ya, terima kasih kelompok 3 telah presentasi dan kelompok 1-2 yang telah aktif menanggapi. Oke, kita coba cari informasi ya dari permasalahan Ibu Maudi ini tadi. Kita dapatkan pengetahuan atau informasi mengenai bruto atau berat keseluruhan. Nah, di kasus Bu Maudi tadi ada beratnya wingko sama si kemasannya. Itu namanya bruto atau berat keseluruhannya. Selanjutnya ditemukan informasi neto adalah berat bersih suatu barang. Nah, di kasus Bu Maudi ini adalah berat si wingkonya atau isinya saja. Selanjutnya ini ada tara atau berat kemasan. Seperti di kasus Bu Maudi ini ada pengemasan yang dibutuhkan kemasan tadi sejumlah 75 gram. Nah, untuk bruto neto tara ini cara mengerjakannya atau cara menghitungnya kita bisa lihat. Nah, bruto atau apa? Bruto disebut apa tadi? Berat keseluruhan. Itu neto ditambah tara. Selanjutnya kalau kita cari neto saja, maka bruto dikurangi tara. Yang terakhir kalau kita cari tara, maka
bruto dikurangi neto. Sampai sini paham? Paham. Nah, selanjutnya ini Ibu ada satu contoh, bukan makanan, karena tadi kasusnya sudah makanan, dan Ibu sekarang membawa sabun di dalam kemasan. Nah, sabun di dalam kemasan ini, coba saya ke salah satu kelompok dulu. Nah, di sini tertulis bahwa berat keseluruhan atau brutonya 72 gram. Ya. Coba kita timbang. Nah, udah 72 gram. 72 gram ini berat apa? Keseluruhan. Di dalamnya ada sabun sama ada kemasannya. Selanjutnya, Ibu mau coba timbang untuk sabunnya saja. Nah, di sini sabunnya saja sejumlah 66 gram. Ya. Oke, berarti 66 gram ini berat sabun atau namanya neto. Selanjutnya, Ibu mau timbang untuk kemasannya saja. Nah, ini menghasilkan untuk berat kemasannya saja 6 gram. Nah, maka tadi sesuai sama tulisan yang ada di kemasannya, yakni berat keseluruhannya 72 gram. Sampai sini paham? Paham. Oke, Ibu ambil kembali ya. Oke, mengenai bruto neto tara ini ada yang ditanyakan atau dibahas kembali? Tidak ada. Nah, selanjutnya ini Ibu ada QR code di depan di layar. Kalian bisa scan di sini. Berisikan beberapa pertanyaan yang bisa kalian isi mengenai pembelajaran pada hari ini. Bisa menggunakan ponselnya masing-masing. Enggak kelihatan. Ada yang kesusahan untuk aksesnya? Tidak. Sudah. Oke, apakah sudah? Sudah, Bu. Oke, dan ini sudah selesai mengenai pembelajaran bruto neto tara pada hari ini. Sebelum itu, Ibu ada sedikit oleh-oleh untuk mengenai pembelajaran hari ini agar lebih paham lagi. Nah, oleh-oleh ini berupa latihan soal. Nah, nanti Ibu akan kirim di grup dan dikumpulkan di minggu depan. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ditanyakan mengenai tugas atau latihan soalnya ini? Susah enggak, Bu? Tidak ada yang susah. Semua bisa ketika kita mau berusaha. Berapa soal, Bu? Sedikit cukup 2 atau 3. Iya. Oke ya. Mungkin itu, dan untuk minggu depan nanti kita akan melakukan praktek langsung mengenai bruto neto tara ini agar kalian lebih paham dengan adanya barang-barang yang akan kalian bawa. Nah, untuk informasi itu Ibu juga akan sertakan di WhatsApp grup ya, anak-anak. Jangan lupa untuk dipantau informasi yang ada di grup WhatsApp-nya. Oke. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Untuk itu boleh perwakilan untuk berdoa, memimpin doa? Ya. Ya, silakan. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa.
berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih antusiasnya dan sudah fokus untuk pembelajaran pada materi Bruto Neto Tara ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap belajar dan fokus. Untuk itu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.